Anda kembali di dua sisi, waktunya kita pergantian pemain. Pergantian pemain. Yang di belakang soalnya udah panas dari tadi. Iya, enggak, dari tadi durasi tersita nih mereka yang di sini nih. Betul, ya, belum kan? waktunya tapi yang di belakang udah kita luar kasih biasa, ruangnya kan? tapi mereka masih bisa berbicara nanti di belakang. Betul sekali. Oke, kita Iya, pergantian terima pemain. kasih, Bang Silakan, Dias, Bang Emrus. Silakan. Mas Eno Mas boleh Agung, kembali Mas Koro. ke tempat duduknya. Apa kabar, Mas? Oh, ya. Kita pergantian pemain sekarang. Mic-nya, nah. Oke, sebelum kita mulai, kita tampilkan Oh, ada screen apa? game. Betul, berikut ini. Nah, kita bacakan dulu nih. Oke, PDIP, penyeimbang, banteng moncong putih sudah jinak atau bisa menyeruduk. Wah, tanda tanya tuh kan. Clickbait banget ya kayaknya. Oke. PDIP main dua kaki, Oga masuk kabinet Prabowo, tapi juga tolak jadi oposisi. Ya kan? Jadi saya... Enggak, kenapa sadis? Kok sadis? Oh, menarik. Menarik. Kok sadis? Namanya headline kan? Iya kan? Oke, boleh di komentar, saya minta ke Mas Agung deh. Mas Agung, siap. PDIP bisa jinak atau masih bisa menyeruduk tuh, tanda tanya tadi tuh. Nah, kalau saya mau cari analogi lain, Mas. Boleh. Jadi sebenarnya kan ini kalau bahasa anak sekarang teman tapi mesra. Teman tapi mesra, oke. Friends with benefit. Oke. Nah, ini kan harusnya clean and clear, ujungnya harus nikah. Hmm. Harus jelas karena kita adat ketimuran kan. Ujungnya harus? Nikah. Harus jelas nih. Nah, Gak cuma bisa tanya sama HTS-an gennya banget coba sih. ya. Pipit. Kalau milenial bilangnya nggak bisa HTS-an terus. Nggak bisa gitu kan. terus. Betul. Harus ada kejelasan. tapi kan PDIP punya basis laten konstituen yang harus dihormati, suasana kebatinannya habis Ya. pilpres. Akar rumput istilah Seno tadi. Akar rumput, terus ada publik yang berharap ada rumah bagi aspirasi mereka. Oke. Sehingga narasi yang keluar bahasa Gen Z lagi, soft spokennya penyeimbang. Soft spoken penyeimbang. Penyeimbang. Tapi penyeimbang ini ya tadi, ujung-ujungnya saya khawatir. Kalau Demokrat dulu, 9 bulan sebelum pemerintahan berakhir, masuk ke kabinet Pak Jokowi atas nama Pak AHY, Iya. Oke. Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kali ini PDIP lebih banyak penyeimbang yang masuk, walaupun tidak langsung sebagai kader utama, Ya. tapi kader non terafiliasi tadi. Kita Dan- hormati ya, tadi sudah dan- dijelaskan oleh Mas Eno loh. Persis. Nah. Dan saya punya Bukan kekhawatiran, kader loh, bukan ya, kader. saya punya kekhawatiran ini akan bertambah. Kalau tadi kan Menko, Menteri, Dubes, mungkin after amnesty bisa jadi bertambah wamen, komisaris, Oke. ya, dan bisa juga kader utamanya langsung jebret gitu kan. Nah, jadi analisis saya sementara ini kemungkinan itu menguat karena reshuffle Berapa itu persen? Berapa persen? ya sebagai mitra kritis dan mitra strategis kan jelas nih, Iya, iya. 70-80%, sisanya mitra kritis. Kalau masuk ini ya nggak jauh beda dari mitra strategis tadi 70-80%, kemungkinan bertambah kader-kader non afiliasinya itu sangat besar. Kader non afiliasi. non afiliasi. Saya mau ngomong tuh. Seperti itu. Enggak. Saya rasa gini Mas Agung. Saya itu membaca sikap Bu Mega itu, Ya. beliau tidak berubah-berubah. Kalau ngomong iya ya iya, kalau ngomong enggak ya enggak. Dan kemarin sudah clear bahwa yang disampaikan kita menjadi partai penyeimbang. Gimana caranya jadi partai penyeimbang yang baik? Kalau logikanya harus kemudian logika gabung-gabung dengan Enggak, Golkar. jadi keberadaan orang-orang yang eksis ini Mas Seno, sebenarnya Ibu Mega tidak meminta. Tapi karena ini penghormatan Pak Prabowo atas Nah, itu sikap tadi saya PDIP bilang. dan Ibu Kalau Mega. Pak Prabowo Jadi Pak yang Prabowo yang menawarkan. minta, Bu Mega enggak. Enggak. Jadi, sehingga Pak, orang-orang ini artinya- akan bertambah terus. Pak Agung. Bu Mega kan enggak enak. Akan repot Seperti juga. itu. PDI Iya. Perjuangan sebagai partai yang udah lama ya ada di Indonesia, pasti punya kawan itu banyak sekali yang punya kedekatan secara historis, secara ideologis Iya. dengan PDI Perjuangan. Kalau dianggap semua orang-orang itu kemudian yang masuk kabinet bagian dari kami yang Oke, repot Bang Emrus, juga Bang Emrus. ini nih. Ah, Bang. Oke. Jadi saya kira gitu Baik. Pak Agung gitu ya. Jangan melihat persoalan itu karena sudah bergabung lalu berafiliasi. Karena history of life seseorang ada masa lalunya. Hubungan Megawati dengan tokoh-tokoh lain ada dan dengan Prabowo juga. Jadi tidak serta-merta ketika Menko Polhukam ada di situ terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Nggak bisa, itu adalah generalisasi yang salah. Kenapa? Salahnya di mana? Nah, saya jelaskan. Iya. Karena seolah-olah itu adalah afiliasi PD. Padahal ada nggak relasi yang sebelumnya secara personal antara menteri-menteri yang diangkat dengan Prabowo. Jadi tidak boleh dilimited seseorang berelasi dengan manusia lain. Coba baca sosiologi. Gitu ya. Bahwa history of life seseorang dengan orang lain akan menentukan tindakan mereka ke masa yang akan datang atau masa sekarang. Jadi tidak serta-merta kena diafiliasi. Dan generalisasi yang salah ini seolah-olah mereka sudah orang PDI, tidak bisa begitu. Bukan generalisasi, justru ini personalisasi. Tunggu. Personalisasi Oke, kenapa? personalisasi. Personalisasi bukan Justru generalisasi itulah, kenapa? maka Karena Anda Pak BG dan katakan Ibu Mega itu sangat terafiliasi. dekat
Karena hubungan sangat relasi intim mereka di sekali masa lalu relasinya. ada. Persis. Jadi nggak boleh kita Iya. katakan. Dia Misalnya justru jadi contoh. jembatan komunikasi Betul, Ibu Mega dengan tapi Pak Prabowo. bukan karena terafiliasi Iya. dengan partai. Nah, karena saya melihat Jadi, politik sebagai itu- informal politik. Tidak saya tahu, sesuatunya saya politik tahu. itu Maka formal. relasi antar Iya. manusia tidak selalu formal. Persis. Pasti ada relasi informal. Ah. Relasi informal itu belum tentu Itulah politik. Itu politik. Belum tentu. Karena ada mereka personal. punya ruang lingkup Ada yang personal. sangat luas. Belum tentu. Bicara soal negara. Misalnya- Pak BG bicara dalam misalnya- kapasitas sebagai Menko Polkam. Misalnya itu negara, saya bukan presiden. lagi pribadi. Saya presiden. Publik itu. Lalu Jabatan saya sensitif angkat ya? Anda jadi Persis, saya sensitif. angkat Anda jadi menteri saya. Iya. Tidak ada afiliasi politik, tetapi I trust you. Yes. Bisa saja karena itu. Jadi It's tidaklah okay, but langsung ini Budi dikatakan Gunawan, bahwa Pak. seolah-olah Budi Gunawan ini karena ngomongnya terafiliasi. negara, Tidak Ibu bisa Mega begitu. negara. Kalau Jadi kita ngomong ini- pribadi-pribadi, ini it's adalah okay. generalisasi yang Enggak, salah. ini personalisasi Jadi publik justru. bisa memahami Iya. bahwa mereka itu adalah terafiliasi dengan PD. Tidak bisa begitu. Bisa. Nggak bisa Bisa. begitu. Ini Karena- personalisasi dan politik itu personally, Pak. Betul, tapi Dari ujung artinya kaki sampai ujung ada rambut, itu faktor-faktor politik lain. bagi Sebagai saya. Bang Dan Seno itu ada katakan, teorinya seperti itu. politik tidak ada di ruang hampa. Persis. Persoalan pribadi, kedekatan pribadi akan menentukan relasi politik mereka terlepas daripada politik dari suatu partai. Baru yang kedua saya mau katakan adalah bahwa setiap partai politik itu harus ada ideologi, harus kedaulatan di tangan rakyat. Itulah yang disebut substansial. Ada yang sifatnya aksesoris. Misalnya adalah kesepakatan politik, kesepakatan Deal gitu? program dan anggaran dan lain-lain sebagainya. Tetapi harus punya garis ideologis dan kedaulatan di tangan rakyat. Megawati tidak boleh ditawar kedua poin itu. Kita ngomong Dia praksis, akan- Pak. Revisi dia akan- Undang-Undang TNI PDIP di mana? Jelas. Publik sangat keras. Betul. Kemana Tetapi PDIP? apakah itu Kita ngomong praksis. Apakah itu ideologis? Oh iya dong. Apa ideologisnya? Jelaskan. Ini kan pertentangan antara Di mana- sipil di soal mana pengaruh ideologisnya? militerisme. Ah. Itu harus dibatasi. Karena kita punya konstitusi, kita punya reformasi sebagai sejarah masa silam bahwa militer harus dibatasi perannya. Itu kan ideologis, itu prinsip, Pak. Baik. Ketika kita berdemokrasi, peran sipil harus dominan. Artinya apa? Artinya apa? Itu Dengan prinsip, dengan contoh ideologis. rancangan undang TNI itu maksudnya? Itu jelas bahwa PDIP berkompromi. Oke. Menyeimbangkan. Itu Jadi ideologis itu sebentar. dalam artian saya itu benar-benar tegak lurus Artinya terhadap kalau di parlemen itu saja pada level sudah seperti itu, kompromi. Itu ya pa- eksekutif sepertinya sudah tinggal menunggu waktu. persis. Itu pada level aksesoris. No, itu Pada prinsip. level substansial tidak ada yang ditabrak. Oh, enggak. Di situ. Artinya ketika PD Perjuangan mendukung undang-undang itu karena dilihat Enggak. sesuatu yang kita bawa ke besar. tema kita saat ini nih Bang Oke, Bang Emrus. silakan. Itu hanya sebagai contoh saja. Oke, ya, betul. ya. Nah, artinya kalau tadi Ya. Mas Agung sudah mengatakan kalau sudah terjadi di masa lampau yang seperti itu PDI Perjuangan, nah artinya di eksekutif ini tinggal nunggu waktu Bang Emrus. Kalimat Bu Megawati saya akan bacakan. Menarik ya. Kita sudah putarkan Oke. tadi di awal Bang Tunggu, Emrus. bukan Boleh, belum silakan, diputarkan silakan. ini Singkat kalimatnya. saja. PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi Ada dan tadi, juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Banyak orang berkoalisi supaya dapat menteri, jabatan menteri. Tetapi PDI Perjuangan bukan itu kekuasaan menjadi orientasi mereka. Ya. Adalah kesejahteraan rakyat, Tapi konstitusi. tidak menutup kemungkinan, Bang, di situ kan, untuk bergabung juga dengan Bergabung dengan kekuasaan, alasan tidak dengan koalisi, semata-mata dengan- kekuasaan. betul. Jadi ada memang partai itu pragmatis enggak? Yang penting dapat jabatan menteri. Sekarang ada orang yang pragmatis. Sekarang dia mau pindah ke Gerindra. Kemarin dia pendukung Jokowi banget. Ya, udah orang Pindah nggak ada dua di sini. kaki. Orang nggak ada di sini. Oke. Terus artinya apa? Artinya begitu pragmatisnya Eh. PDI Perjuangan, kalimatnya di sini jelas membangun tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Jadi kekuasaan bukan tujuan. Ya. Betul. Tetapi adalah konstitusi dan kedaulatan rakyat yang menjadi utama. Bisa saja di luar kekuasaan, bisa saja masuk nanti di koalisi sepanjang bahwa itu untuk ideologis dan untuk kesejahteraan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Bukankah ada politisi sekarang demi pragmatisnya bahwa pilkada, ini contoh saja, bisa dipilih oleh DPRD. Oke. Artinya apa? Diperkosa itu kedaulatan rakyat. Demikian. Oke. Apanya ini? Kalau ngomong PDIP clear lah, ya clear and loud. Kalau soal konstitusi, saya appreciate sama Ibu Mega. Karena apa? Beliau menjaga konstitusi kita sejak 99, kemudian sampai terakhir 2024 menjaga. Tapi gini, kita melihat penyeimbang itu jangan kemudian menganggap Ibu Mega nggak fleksibel juga. Betul. Dia menghargai relasi personal dengan Pak Prabowo. Kakak adik. Kakak adik, sehingga narasi penyeimbang itu adalah bentuk kompromi, Bang.
Jadi udah kalau kompromi itu udah nggak ideologis lagi kalau menurut saya. Aksesorisnya, Seperti itu. Pada level pragmatis. Justru itu karena mempengaruhi hal-hal prinsip yang memang terkait dengan Oke, silakan lanjutkan. hal-hal terkait dengan ya tadi undang-undang, kebijakan dan dalam beberapa hal suara PDIP kurang terdengar lantang sebagaimana ketika Pak SBY berkuasa. 10 tahun berkuasa. Nah, jadi kita punya komparasi dan saya tidak bisa menutup mata atas itu. Kenapa di masa Pak SBY kenceng banget, terik banget Meskipun mataharinya. sudah dijelaskan oleh tapi Seno di tadi sini ya. ketika Pak Prabowo berkuasa mataharinya agak tenggelam. Jadi menurut Anda apa yang terjadi di situ jadinya? Ya, karena ada penghargaan relasi itu. Jadi kita melihat PDIP di Hanya masa sebatas silam penghargaan relasi saja. utamanya itu, tapi ya berikutnya ada irisan-irisan ideologis, praktis. Mereka punya ya istilahnya keberpihakan kepada masyarakat, value-nya punya kegotong royongan, ekonominya juga semacam itu. Tapi yang paling penting kan di politik kita akhirnya personalisasi itu, relasi itu. Kalau relasinya nggak pas, chemistry-nya nggak dapat antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, nggak mungkin keluar kata-kata penyeimbang. PDIP itu jelas oposisi atau koalisi tanda petik ya. Tanda Jadi petik kalau misalnya seperti analogi itu. di awal saya sama Oho tadi, ini sedang ketuk pintu, penyeimbang yang menurut Anda, Iya. versi Anda, ini sudah di balik pintu tersebut ya? Justru udah masuk kalau saya. Sudah masuk, Mas Karena Seno. udah ada nama-namanya. Sudah masuk, Mas Seno. Nama-namanya Gitu. sudah ada. Gitu, nama-nama yang sekarang tadi jadi Menko. Masih yang terafiliasi, Ya, bukan tidak kader menutup langsung. kemungkinan di Oke. belakang panggung sudah juga ada nama-nama Ya, yang baru. Artinya Oke. secara Seperti itu. formal kan tidak ada itu sikap yang mengatakan kami bergabung di dalam pemerintah. Ya, secara formal ya. Justru begini, Secara dari formal. awal kita mengatakan bahwa tidak ada itu. Dari awal harusnya nggak ada istilah koalisi oposisi. Kalau mau keras, partai-partai semua yang di Senayan itu fungsinya check and balance. Bukan yang tanggung jawab kami di PDI Perjuangan loh, justru. Kami mau konsisten dan konsekuen dengan itu, dengan asas presidensialisme. Tetapi hari ini kan udah caur-maur semua, udah berubah semua Mas Agung. Orang-orang menganggap bergabung dengan kekuasaan itu ya untuk dapat jatah menteri. Iya. Buat PDI Betul. Perjuangan, apa sih sulitnya kalau kami mau ikut dengan rombongan oportunistik misalnya. Dikalahkan oleh Pilpres gitu ya. Lalu kemudian langsung saja, wong Bu Mega dan Pak Prabowo hubungannya baik, langsung saja dari awal kita berburu rente kekuasaan. Tapi kan opsi itu tidak diambil oleh PDI Justru Perjuangan. bedanya Ibu Mega di situ, Mas. Nah, Karena itu sikap yang- seperti itu, Iya. justru Pak Prabowo respect. Itu yang saya katakan tadi, bahwa PDI Perjuangan menggunakan panduan nilai, tidak seperti yang lain.